Yang belajar itu. Pak 2009 boleh dulu Bang Al. Nah, jadi kini yo untuk apa kan ambo sebagai iko niat datuk raja di balai kucuk aliko betlom talago undang namo di Sikalago. Jadi Sebuah organisasi atau sebuah desa apabila orang tua tidak diambil nasihatnya, guru tidak diambil ilmunya, pasti itu. Nah, makanya saling kita menghargai dan kita tua kan. Duduk apa guru jenyo kan togak batanyo jenyo agar kita jangan sosek di jalan. Mungkin itulah yang sedikit saya sampaikan. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Pak Gubernur tadi pagi. Sebelum berangkat sini saya lapor dulu Pak, kalau nak lapor boleh panggil Pak ya kok. Diimbaunya nak tahu yang baru, nah mana itu lapor. Tadi Pak Gubernur bilang ngapa tak ajak saya gitu. Bapak di rumah ya Pak. Ini semua salam dari Pak Gubernur. InsyaAllah Pak Gubernur mungkin akan berkunjung juga Pak. Tadi Datuknya mau tak bulan Juli, gue Pak Gub jawab kan InsyaAllah hadir. Nah itu bukan Samsuar kan? Samsuar kan? Iyalah ya. InsyaAllah hadir. Pada kawasan Motakus ini tentang rasa nilainya itu jadi warisan dunia. Tapi dibilang menghancurkan candi. Jadi kebetulan waktu itu kan ambil di Jakarta. Ambil di telepon di WA oleh Pak, ada tim Darliana menghancurkan candi. Padahal saya tahu yang datang itu kan tuh Profesor Daud, tuh Taufik, tuh Al Azhar, Bu Erwiza, yang tim warisan dunia. Memang tim itu yang kita SK kan masuk ke nama tim warisan dunia. Bu Erwiza itu tim Solunto menjadi warisan dunia itu, tapi disebutkan kok menghancurkan itu. Jadi sehingga pemerintah pusat, kami pun tim sebetulnya masuk ke Kampar kok agak ragu. Tadi kita bilang bahwa ke Siak lebih eman, jadi kita memproses Siak itu lebih cepat untuk warisan dunia. Jadi dari tahun 2009 Motakus ini ya, terakhir kan Pak Dirjen ke Jambi, ke Riau nggak mau takut itu gitu. Pak Dirjen kan ke Jambi, ke Candi Muaro Jambi. Kena masuk ke Riau, takut seperti itu gitu, dihebohkan merusak. Kan persoalan rusak-rusak itu kan lah sampai laporan ke Polda. Iya, kemarin kan itu. Tuh. Jadi laporan ke Polda ya kan mengganggu tuh. Jadi kalau Datuk Siko sepakat, tentulah kami lebih mudah langkah. Apalagi program untuk Topik dan untuk Marjohan kan memang memberikan stimulus dari hibah itu untuk kabupaten kota, untuk pelang kabupaten kota. Mungkin ya kesamaan seperti ini, insya Allah kita bisa akan lebih maju atas ridho Allah SWT. Nah, dengan apalagi misalnya kalau Motakus ini memang sudah sesuatu yang sudah mengerti nasional betul-betul ya. Dan kebetulan kali saya oleh Pak Gubernur bersama Kadis ditunjuk juga sebagai tim warisan dunia ya. Tapi memang untuk betul ke Datuk tadi itu, memang kita memang harus juga membina masyarakat, bagaimana masyarakat bersikap. Kami pernah datang sini tuh, itu yang saya kecewa juga, pernah datang 3 tahun lalu sama Datuk Al. Kami dicurigai justru kita mau menggali, padahal kami datang sekejap untuk membawa seorang arkeolog dari UGM untuk melihat sampah untuk melihat dalam warisan dunia itu. Ini saya mohon maaf. Kebetulan sekali saya memang kalau dalam kawasan kerajaan saya memang kampung saya itu wilayah kerajaan Siak gitu. Kalau di Siak justru kita disambut pemerintah macam, jadi sehingga kawan-kawan punya semangat untuk bekerja ini, tapi itu soal biasa, soal gini, soal di sini ini benda ini memang sesuatu yang sangat langka, dan ini memang sesuatu yang menurut saya luar biasa. Itu memang juga dan nilai juga sangat mahal. Nanti kalau yang di Siak barangkali sudah umum orang melihat begini macam tu ya. Jadi mereka mungkin lebih dekat gitu ya. Tahun budaya yang terdekat. Dan Siak kan tahun 17 sekian cuma kan ya. Jadi gambaran mereka masih banyak orang-orang melihat Sultan, macam mana orang melihat gitu kan ya. Sultan meninggal, saya lahir tahun 63, Sultan meninggal tahun 68. Jadi masih terasa auranya itu. Tapi sudah lama sekali. Jadi barangkali itu akhirnya buat, sehingga akhirnya kita mau tidak mau memang harus banyak membawa masyarakat dalam hal ini, memberi pengertian kepada mereka bahwa ada sesuatu yang bisa dikerjakan bersama, ada sesuatu yang kadang hanya menjadi
keahlian itu dari apa dari saya sesuatu yang sangat mungkin kita maju ke depan visi sama apa sudah sama dan kenapa apa kami tidak ya apalagi kawan yang berada di dalam sekarang ini memiliki visi yang sama untuk kita memadu ini insya Allah untuk itu jadi ya memang kita tidak Jangan lupa subscribe The Malik Channel. Kemudian Datuk Bromo tadi, saya rasa memang ini sudah sangat pas sekali. Kita terus satu visi ternyata, walaupun kita tak bertemu, tapi ternyata kita satu visi, satu pandangan. Tapi sebelum saya kenal dulu yang datang sama saya ini Datuk Joni Dasa. Joni Dasa ini adalah Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian. Jadi di dalam itu ada penjalan organisasinya ada dua. Pertama MKA, Majelis Kerapatan Adat. Nah, itu ketua umumnya Datuk Raja Matruhan, Datuk Seri Raja Matruhan. Tapi beliau tak bisa datang ke Salam karena dia sudah padat kegiatan sampai hari Minggu ini dengan keluarga. Nah, itu kemudian ada DPH, Dewan Pimpinan Harian. Nah, apa yang megang kamera ini salah seorang sekretaris Datuk Fadli. Kalau saya harus sebut dari mana asal supaya kita tahu. Kalau Datuk Indonesia ini berasal dari Rokan Hulu. Jadi orang Kampar lama. Kemudian Datuk Fadli ini dari Air Tiris. Jadi orang Kampar. Kemudian sebelah ini adalah Datuk Afrizal. Ini dia Sekum, Sekretaris Umum Majelis Kerapatan Adat. Jadi MKA ya. Kemudian sebelah ini memang Kepala Dinas Kebudayaan tapi juga adalah Timbalan Ketua Dewan Kehormatan Adat Lembaga Riau, Datuk Yosef. Kami alhamdulillah dibawa oleh Datuk Relius, Ketua MKA dalam Kampar. Jadi kalau saya bilang dulu kalau kita memang agak berjenjang gini. Jadi kan dalam provinsi ini memang harus dibawa oleh dalam kabupaten. Jadi kalau ya begitulah adunan seperti apa kita itulah. Itu menurut saya itu kan biasa gitu. Dan kami tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya satu visi. Satu visi saya pandang secara lembaga dulu ya. Kami begitu setelah terpilih sebetulnya dalam sebagai pimpinan di dalam itu, kami juga ingin betul kamu orang takut. Sampai kemudian tersendak waktu oleh pelantikan, malah kami minta bagaimana kita hari Sabtu. Silaturahim yang terangkai dalam Idul Fitri oleh pengurus Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR. Dengan Niniok Datuk Rajo Dubalai Pucuk Andiko 44 dan perangkat adat lainnya di Muara Takus, Kampar, Kamis, 5/5, diwarnai dialog budaya yang menarik. Setelah dijamu makan siang, mereka bersama-sama mengunjungi balai adat dan kompleks Percandian Muara Takus. Perbincangan dilanjutkan di rumah Sekretaris Umum, Sekum, Dewan Pimpinan Harian, DPH, LAMR Kampar, Fahrul Kamal, sampai senja. Hadir juga dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan Riau Raja Yosrizal Zen. Sedangkan dari LAMR Ketua Umum DPH Datuk Seri Taufi Ikram Jamil, Sekum DPH Datuk John Aidi Dasa, Sekum Majelis Kerapatan Adat, MKA, Datuk Alang Rizal, Sekretaris DPH Datuk Fadli. Yang didampingi Ketum MKA Kampar Datuk Seri Railus Nurdin. Abdul Malik Niniok Datuk Rajo Dubalai Pucuk Andiko 44, mengatakan, saat sekarang tidak. Pada waktunya lagi melihat perbedaan antara Melayu Riau pesisir dengan Melayu Riau daratan, apalagi mempertentangkannya. Sebab persamaannya terlalu banyak, sementara perbedaannya hanya keragaman semata. Apalagi adat pada dua kawasan diikat oleh Islam sebagaimana disebut dalam ungkapan bahwa adat bersandi syarak, sedangkan syarak bersandikan kitabullah. Oleh karena itu, ia menilai LAMR dapat menjadi perangkai keberagaman tersebut terutama
dalam menyuarakan kebijakan pembangunan bidang adat kepada pemerintah daerah. Selain itu dapat menjadi penghubung ihwal pembangunan bidang adat antar kabupaten kota. Di Riau, Ketum DPH LAMR Taufik Ikram Jamil yang baru dikukuhkan Datuk Seri Setia Amanah oleh Gubernur Riau Syamsuar pekan lalu, menyambut baik pernyataan Datuk Abdul Malik itu. Sehingga berkesimpulan bahwa mereka berada dalam satu visi. Dengan demikian, visi tersebut harus diisi dengan kegiatan nyata yang terfokus langsung pada pembangunan adat. Hal tersebut bukan berarti mengenepikan bidang lain seperti ekonomi dan politik, tetapi keduanya bukan jalur utama dan tujuan adat. Di sisi lain, Andiko 44 merupakan bagian penting dari LAMR. Pasalnya, datuk-datuk dari Kampar juga ikut mendirikan LAMR tahun 1970. Apalagi sebagai pewaris kedatuan Sriwijaya, kawasan ini merupakan teraju peradaban Melayu, kemudian bergerak Palembang, Bintan, Indragiri, Kuantan, Singapura, Melaka, Johor, Lingga, dan Siak, selain sejumlah tempat semacam Pelalawan serta Rokan. Jadi, kita berada dalam satu garis kebersamaan sejak lama dan tentu harus dilanjutkan. Kata Taufik yang sudah menulis 20 buah buku kebudayaan itu. Mengenai peran LAMR, Datuk Seri Taufik menjelaskan bahwa sejak awal lembaga tersebut dimaksudkan tidak mencampuri keragaman adat masing-masing kawasan. LAMR berada pada tataran gerakan bersama-sama untuk kemajuan daerah ini di bidang keragaman adat. Pendiri LAMR, Gubernur Arifin Achmad, mengharapkan kita memunculkan pemikiran-pemikiran maupun gagasan adat untuk menopang pembangunan Riau. Itu pun ada DPH, Dewan Pembinaan Harian. Nah, apa yang megang Kemara ini salah seorang sekretaris Datuk Fadli. Kalau saya harus sebut dari mana asal supaya kita tahu. Kalau Datuk Nasir ini berasal dari Rokan Hulu. Jadi orang Kampar lama. Kemudian Datuk Fadli ini dari Air Tiris. Jadi orang Kampar. Kemudian sebelah ini adalah Datuk Afrizal. Ini dia Sekum, Sekretaris Umum Majlis Kerapatan Adat. Jadi MKA ya. Kemudian sebelah ini memang Kepala Dinas Kebudayaan tapi juga adalah Timbalan Ketua Dewan Kehormatan Adat Lembaga Riau, Datuk Yosef. Kami alhamdulillah dibawa oleh Datuk Relius, Ketua MKA dalam Kampar. Jadi kalau saya bilang dulu, kalau kita memang agak berjenjang gini. Jadi kan dalam provinsi ini memang harus dibawa oleh dalam kabupaten. Jadi kalau apa ya begitulah aduna seperti apa kita gitulah. Itu menurut saya itu bukan biasa gitu. Dan kami tadi saya katakan bahwa kita sebenarnya satu visi. Satu visi saya pandang secara lembaga dulu ya. Kami begitu setelah terpilih sebetulnya dalam sebagai pimpinan di dalam itu, kami juga ingin betul kamu orang takut. Sampai kemudian tersendak waktu oleh pelantikan, malah kami minta bagaimana kita hari Sabtu